Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel saya yang bercerita tentang kisah-kisah horor yang terjadi di sekitar saya ataupun yang pernah saya alami ataupun yang teman-teman saya alami dan diceritakan kembali ke saya. Setelah itu saya ceritakan kembali ke teman-teman di channel saya. Hari ini saya akan bercerita tentang cerita teman saya sendiri. Jadi ini teman kuliah sendiri. Saya bercerita tentang kejadian horornya dia yang terjadi sewaktu dia bolak-balik pulang dari kota ke kampungnya. Jadi teman saya ini tinggal di salah satu kota di Papua Barat. Kota ini dia tinggalnya di kampungnya, jadi antara jarak kampung dengan kotanya ini lumayan jauh. Kalau perjalanan dengan motor bisa sampai 1,5 jam. Beliau ini seorang guru SMP. Jadi kejadiannya setiap kali dia bolak-balik kokas atau dia bolak-balik kampungnya. Suatu hari dia ini balik dari kampungnya karena ada pekerjaannya di kota karena sudah selesai mengajar ya. Dia selesai mengajar sekitar jam 3 sore. Nah, setelah itu dia langsung balik ke rumahnya dulu yang di kampung. Habis maghrib dia baru jalan, jadi dia pakai perjalanan malam. Di perjalanan malam ini ada kejadian yang mungkin membuat kita semua merinding, teman-teman. Dia jalan sendirian, jadi jam 6:30 malam dia berangkat dari kampungnya menuju kota. Ketika dalam perjalanan ini kan di tengah perjalanan itu ada sebuah air terjun. Jadi air terjun, setelah itu ada jembatan. Jalan ini melewati jembatan tersebut gitu. Dan situ ada sungai di bawahnya. Hari itu ketika dia lewat di jembatan tersebut, ada orang yang lagi duduk di atas biasa besi jembatan, rangkaian jembatan ya, duduk di atas. Terus teman saya ini dia stop, dia tanya, "Mas, bikin apa malam-malam gini, mau cari tumpangan kah?" Setelah ditanya gitu, orangnya jawab, "Iya, enggak Mas, mau duduk-duduk di sini saja." Jadi gitu. Hari itu dia jalan masih aman-aman saja. Hari kedua pas dia balik dari kota, balik lagi ke desa, dia ketemu dengan orang yang sama yang ada di jembatan tersebut. Terus ditanya, "Kamu ngapain Mas? Ayo, kalau mau balik ke kampung ikut saya." Di sini dia mau ikut. Ketika dia ikut biasa-biasa aja. Setelah itu orang ini dia minta berhenti di satu rumah. Jadi ada rumah di tengah jalan. Jadi jalan yang untuk menuju akses kota ke desa ini masih hutan lebat. Jadi dia stop di satu rumah, terus dia bilang, "Mas, saya di sini saja. Mas lanjut aja ke kampung." Setelah itu teman saya ini dia lanjut ke kampung. Dia masih nggak mencurigai apa-apa. Di hari minggu berikutnya dia balik lagi ke kota. Ketika balik ke kota dia menemukan orang yang sama, dan ketika ditanya, "Mas, kita jalan yuk," dia dengan jawaban yang sama pula, "Saya tidak mau ke kota." Pas dia balik dari kota di minggu itu, dia ikut karena dia saking penasarannya, dia ikut teman saya ini sampai di rumah yang dia biasa stop. Ketika dia stop di tempat tersebut, dia turunin nih. Ketika diturunin, teman saya jalan, tapi karena dia sudah kayak penasaran kenapa orang itu stop di situ. Pas ditengok ke belakang, orangnya sudah tidak ada. Karena teman saya ini kepo atau dia pengen tahu ya. Setelah dia balik lagi, dia putar motor, dia balik, dia lihat rumah yang tadi ada sekarang sudah jadi pohon besar. Pohon itu pohon cendana. Karena dia sudah perasaannya sudah tidak enak, dia langsung putar motor sampai balik ke kampung. Sampai di kampung dia bercerita ke keluarganya. Ternyata memang di situ
biasanya ada orang yang numpang dan itu bukan manusia. Dia memang selalu stop di pohon cendana besar itu, gitu. Dan teman saya ini sudah tahu. Di minggu berikutnya teman saya ini jalan, dia balik dari kota ke kampungnya ya, karena pas ada selesai acara. Dia balik di kota, dia lihat di air terjun tuh kan sungainya mengalir ya, terus ada rangkaian jembatan. Di bawah jembatan ini kan sungainya itu bercahaya terang sekali. Jadi seperti ada cahaya dari dalam air yang menyorot ke atas. Teman saya kira itu pantulan lampu, ternyata bukan, karena lampunya dia pun warna putih, dikira pantulan lampu. Dilihatnya terang sekali di bawah. Setelah itu dilihat ke samping tidak ada apa-apa, tapi di bawah ini terang sekali, tapi dia masih dalam keadaan naik motor. Setelah itu dia tetap lanjut dalam perjalanan. Sudah agak jauh pun dia lihat ke belakang, cahaya itu pun masih ada dari bawah air, terang sekali. Setelah sampai di kampung, dia cerita juga ke keluarganya. Ternyata memang di situ itu tempat perkampungan jin. Jadi di situ ada seperti pemukiman gaib yang ada di tempat tersebut, di air terjun tersebut. Untuk selanjutnya, alhamdulillah teman saya sudah tidak menemukan hal-hal yang aneh seperti itu, dan cahaya-cahaya putih itu sudah tidak ada. Bahkan orang yang numpang itu kadang ada, tapi teman saya sudah takut untuk menegur, jadi dia langsung jalan saja, tidak pernah menegur orang tersebut kembali. Oke, demikianlah untuk cerita saya hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keselamatan dunia akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.